ini juga nih sekarang nih ya, ada gereja-gereja yang happening nih ya gitu loh. Oke, seakan-akan jadi kayak persaingan gitu loh. Iya. Dari hamba-hamba Tuhan ini. Iya, gitu. benar. Jadi menurut lu persaingan itu boleh atau nggak boleh? Soalnya kayak salah satu pengajar aja kan bilang, ya gereja memang harus bersaing gitu kan. Nah, itu. Karena dia kayak ada yang ngajarin gitu. Iya. Ke gereja memang mau nggak mau tanda kutip memang harus bersaing. Lah, bingung juga kan. Padahal kita tubuh Kristus kalau bersaing. Iya sih. Makanya Tangan kiri sama tangan kanan bersaing repot juga nih. Susahnya Jadi Kristen. Mantap ya. Oke. Hari ini kita mau bahas-bahas nih tentang yang lagi ini juga nih sekarang nih ya, ada gereja-gereja yang Happening nih ya gitu loh. Oke, seakan-akan jadi kayak persaingan gitu loh. Iya. Dari hamba-hamba Tuhan ini. Iya, gitu. benar. Nah, ini kan berarti penting nih. Kayak gimana Pak Nando? Coba itu. Iya. Jadi kalau di dalam dunia menyanyi nih, nyanyi, itu pasti ada ajang kompetisi. Iya. Kayak Indonesian Idol gitu kan, X Factor. Nah, maksudnya kalau di dunia hamba Tuhan apakah ada ajang kompetisi itu? Waduh. Ini Sinoda Idol tuh gitu. Pendeta Idol, Pastor Idol gitu. Iya. Ya, apa namanya? Setahu gue sih di seluruh dunia kagak ada sih kompetisi gitu ya. Iya. Adapun waktu ini di mana itu ajang kampus emang sekolah teologi ya. Bukan itu mah emang mata pelajaran. Mata pelajaran homiletika ya. itu lomba kota. Lomba iya. Lomba kota. Tapi dalam konteks ada pelajaran homiletika. Iya. Tapi kalau kayak ajang kompetisi itu kan kayak sih nampaknya nggak ada ya. Kayak gitu. Nggak ada gitu. Emang nggak boleh guys harusnya. Nah, itu makanya. Jadi kalau kita bilang apakah ada persaingan hamba Tuhan, walaupun kita bilang nggak ada, cuman walaupun secara tidak tertulis, tapi tapi kita emang nggak apa-apa bersaing, ya kan? Sehat kok gitu kan? Ya, soalnya ada yang di kasus mana waktu ya? Ada yang memang ya kita bersaing gitu kan gitu. Kita bersaing sesuai sama ini, kita jalan, kita memuridkan lah gitu. Pokok inti kayak gitu. Akhirnya kan jemaat kan mungkin dibuat bingung juga ya. Iya. Apakah emang ada gereja itu bersaing gitu? Apa secara khusus lagi apakah ada namanya hamba Tuhan bersaing? Iya. Kayak gitu. Nah, yang kita lihat kalau di dalam kasusnya murid-murid Yesus nanya sama Yesus sendiri. Dia nanya kan, Yesus, ini siapa yang terbesar itu? Jawabannya clear dan jelas tuh. Gak ada. Justru kalau mau jadi besar jadi pelayan. Jadi pelayan gitu. Jadi kalau ngomongin tentang persaingan hamba Tuhan udah jelas itu nggak ada. Nah masalahnya mungkin gue mau tarik kita nggak ngomongin saingan. Tetapi walaupun memang bukan persaingan, kita harus mikir gini. Walaupun memang adalah orang yang melihat ini gambarnya begini warnanya, ini begini. Oh ini udah ribuan orang, udah ratusan ribu orang. Yang ini belum nih, sama-sama lagi lomba, seakan-akan begitu. Kita jangan anggap itu persaingan, tapi kita hanya anggap ini aja lah. Kita sama-sama sesama hamba Tuhan, sesama gereja itu memaksimalkan potensi atau talenta yang Tuhan kasih. Jadi kita fokus memaksimalkan aja. Talenta Tuhan kasih kita maksimalkan, dan kita sama sekali jangan mikirin namanya persaingan. Karena kalau kita maksimalkan itu biar Tuhan sendiri yang mempromosikan, kasih perkenanan tanpa kita menyadarkan diri gue bersaing nih. Nggak, itu karena nggak ada juga dalam kitab kayak gitu kan. Jadi kita memaksimalkan aja apa yang Tuhan kasih talenta untuk kita memaksimalkan yang Tuhan kasih. Karena kalau kita lihat kisah yang ada orang yang dikasih berapa talenta, 10 ya, 5, 2 sama 1. Nah yang masalahnya yang Tuhan orang yang dikasih 1 talenta itu, dia itu nggak lakukan talentanya kan, nggak dikerjakan. Nah Alkitabnya menjelaskan dia itu nggak melakukan hal itu, menaikkan talentanya bukan karena gini, gebek aja nih, gimana bisa bersaing dengan sehat. Teman gue dapat 5, teman gue dapat 2, gue cuma 1. Dia udah lari duluan, gue masih belakangan gitu. Wah dia nggak sehat nih.
Nah akhirnya dikubur. Iya. Tapi bukan itu. Dia masalahnya dalam diri sendiri. Dia nggak mau maksimalkan talenta itu. Yang lainnya udah berlipat kali ganda nih. Yang duanya mungkin udah berlipat kali ganda. Dia 0 gitu. Nggak apa-ngapain. Nah makanya bukan berbicara persaingan gitu. Harusnya kita mikirnya sesama hamba Tuhan itu bukan bersaing, tetapi sesama kita sama-sama memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih. Itu aja. Entah dibilang bersaing itu orang yang lihat gitu, tapi kitanya sendiri kerja sendiri nggak menganggap itu persaingan, karena persaingan itu sama sekali tidak ada. Nah, gue ingat satu kisah Billy Graham, seorang penginjil yang mungkin sampai saat ini itu terbesar di dunia kan. Dia udah almarhum juga. Dan kita kayak pernah dengar kisah ini juga deh. Sebelum Billy Graham udah melalang buana menjadi seorang penginjil besar, nampak itu ada temen-temennya. Oh iya, kan? Yang lebih hebat dari dia. Yang lebih hebat dari dia, jalannya sama-sama tapi lebih hebat dari dia. Iya, 2 orang. Nah, jadi Billy Graham masih di skala mungkin kota kecil, temannya udah kota besar kayak itu. Udah nasional. Nah, tapi kenapa pertanyaannya 2 orangnya ini malah nggak ngapa-ngapain? Ada yang jadi ateis malah. Ada yang jadi ateis, bahkan mati meninggalnya juga mengenaskan. Iya, mengenaskan. Ya kan? Karena ketika dia kaker di mana gue lupa, di daerah bukan dia mikir di mana, dia kecewa sama Tuhan. Tuhan, gue ngomongin Tuhan baik, ngomongin Tuhan yang dahsyat, tapi gue di depan mata kepala gue nih kok ada orang kelaparan, ada orang itu ngalamin nasibnya nggak baik, dan dia di situ jadinya ya ateis itu. Kok Tuhan begini? Dia mempertanyakan Tuhan. Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Nah, gue sebodoh-bodohnya gue tarik aja kesimpulannya sama seperti orang yang menguburkan talenta jadinya. Harusnya Tuhan udah kasih talenta, bukan kembangin. Kalau kembangin lebih gila daripada Billy Graham itu. Iya. Tapi karena dia kecewa sama Tuhan, dimatiin talentanya, dan Billy Graham tetap berjalan sama Tuhan, dia naik. Jadi dia mematikan ya. Gitu. Jadi bukan persaingan sebetulnya. Kita fokus saja memastikan talenta yang Tuhan kasih. Kita fokus saja dan Tuhan sendiri mengembangkan gitu. Kita tanpa harus menjatuhkan orang. Iya. Tanpa harus menjatuhkan gereja. Gereja mau bangun diberhentiin dengan politik. Ya, gereja mau naik disengaja diselengkat gitu. Tanpa harus itu gitu kan. Dengan sendiri Tuhan akan mengembangkan. Kayak gitu. Iya. Persaingan hamba Tuhan. Jadi menurut lu persaingan itu boleh atau nggak boleh? Sebenarnya kalau gue mau ini adalah dari saya yang udah bertobat dari persaingan hamba Tuhan ya. Pendeta idol. Mungkin kenapa dibilang persaingan itu ada, karena yang saya alami ketika saya belum bertobat adalah validasi yang pertama. Karena validasi diterima orang, karena beda hamba Tuhan zaman dulu sama zaman sekarang. Gitu ya. Zaman dulu hamba Tuhan ya udah biasa pelayanan gitu loh. Banyak orang, kalau sekarang banyak orang jadi hamba Tuhan tuh jadi idol. Ya gak sih? Banyak digemari gitu. Followersnya banyak. Followersnya banyak dengan jadwal yang banyak dan segala rupanya. Sebenarnya yang bikin persaingan adalah jadwal kalau menurut gue sih. Kalau menurut gue ya, yang pernah gue alami. Iya sih, jadwal. Sebelum gue bertobat gitu loh. Karena jujur gue pribadi pun kayak sempat kreatif. Enak ya khotbah di mana-mana gitu. Sebenarnya kan tuh nggak boleh kan? Di hati kita tuh nggak boleh kayak gitu tuh. Di hati kita nggak boleh kayak padahal semua itu ada gift kan, semua itu pemberian daripada Tuhan gitu loh. Enaknya jatuh kayak misalkan kayak dulu ngeliat Kristus, enak dipakai kemana-mana gitu. Sedangkan waktu itu gue munculnya terbang-terbangan. Munculnya kan bareng, gue jadi hamba Tuhannya kan bareng kan nama si Kristus sama yang lain tuh bareng. Tapi gue enak ya, terus abis dari sini khotbah ke sini lagi, abis dari sini ke sini lagi. Itu orang tuh banyak kayak validasi kayak gitu lah yang pada akhirnya membuat kita merasa harus bersaing gitu. Dan efek jeleknya apa yang pernah gue alamin adalah pada akhirnya dalam tanda kutip gue menjual diri gue gitu loh. Menjual diri gue pada akhirnya puji Tuhan ya gue ketemu sama Bill sama Nando gitu loh. Yang dimana terutama Bill sih yang bener-bener negornya tuh keras banget gitu loh. Sampai jual diri, sampai kayak maaf gue bikin bio Instagram. Ada nomor teleponnya gitu loh. Jadi dengan katanya for ministry gitu ya, for ministry. Gila, anjir. Dulu juga bikin ini no, kayak centang biru editan namanya. Enggak, gue gak pernah kok centang biru. Bukan ya?
Kalau cinta biru itu nggak pernah. Cinta biru editan. Gue nggak segila itu sih anjir. tapi emang gue akuin, anjir gue jujur geli banget. Anjir geli banget. Jadi kayak bisnis ya. Iya, jadi kayak bisnis kayak For ministry. Kalau bisnis mah bagus ya. Ya, iya. Pada akhirnya gue juga ngelakuin kayak misalkan ngikutin seorang hamba Tuhan yang mungkin jadwalnya banyak, kayak wah gayanya harus kayak gini dan kayak rupanya gitu. Dan lalu yang paling parah, ujung-ujungnya gue sering bikin konten gitu loh. Iya. Itu yang pada akhir gue mikir, anjir gue harusnya nggak bikin kayak gini ya. Jadi bikin konten bukan untuk memberkati, bukan untuk memberkati, tapi untuk jadwal. Ya kan kalau misalnya kita nih, kalau kita sekarang nih kayak Nando, kayak Bill, kayak kita sekarang ya kayak sekarang gue juga tetap bikin konten gitu, tapi itu tujuannya memberkati. Motivasinya juga. Tapi kalau gue dulu bikin konten tuh menjual diri gitu loh. Ngerti. Dalam tanda kutip, maaf ya, ngejablay lo dalam pelayanan, inti gitu, ke bahasa kasarnya gitu. Biar orang ngeliat dan sebenarnya tuh nggak efektif gitu loh. Karena tetap pelayanan itu Tuhan yang kasih. Iya. Gitu. Pelayanan itu Nah, Tuhan yang kasih. ini seru nih. Benar, gue belum selesai. Gue belum menyelesaikan Sikat terus. Jadi pengalaman. Pada akhirnya, gue akhirnya sadar gitu loh. Kenapa Tuhan belum pakai gue gitu loh. Ini yang menjadi titik baliknya adalah, oh iya, kenapa mereka kayak Kristo, kayak mungkin teman-teman yang gue kenal tuh dipakai dengan luar biasa. Karena mungkin waktu itu gue masih setengah-setengah sama Tuhan. Mungkin masih hidup dalam dosa, masih kayak suka onani, bahkan suka merugikan banyak orang gitu loh. Gue sebagai orang troublemaker gitu loh. Akhirnya ketika gue beresin dulu diri gue sendiri, ya beresin gue pribadi, dan gue nggak bilang gue udah beres 100% hari ini, enggak, gue masih proses. Itu kayak jadwal, kayak pelayanan, itu Tuhan yang kasih. Gitu. Jadi ngalir. Lo nggak perlu kayak lo harus jual diri, jadi nggak perlu kayak masuk berusaha persaingan, padahal itu nggak ada gitu. Tapi itu berusaha persaingan gue sendiri yang bikin dalam otak gue. Itulah yang pada akhirnya mungkin orang pada akhirnya mau bersaing itu, kok di jadwalnya banyak gitu. Sampai satu titik ada orang yang enak gak gue ngomong ya, nge-DM gue yang gue bilang itu. Jadi kayak enaknya dipakai mulu dan segala rupanya gitu loh. Dan ya nih ini nggak ada yang, pokoknya dia bilang intinya dia kayak mengeluh gitu loh. Dan gue bilang nggak banyak gitu. Iya, dan gue bilang sama dia gini, inti gue bilang itu bukan persaingan, gue bilang kayak gitu. Ini inti kayak anugerah lah inti. Kalau nggak tahu gue bilang gitu. Iya. Dan satu lagi teman-teman, asal mau tahu nih teman-teman yang masih ngejar jadwal nih ya, itu banyak jadwal belum tentu enak, capek bener. Banyak orang yang sakit pada akhirnya gitu kan. Menurut gue ya kayak gitulah. Ketika namanya persaingan tuh ya terjadi gara-gara itu kalau menurut gue biasanya. Kalau pribadi ya, bukan. Tapi kayak persoalannya bukan cuma persaingan sih, persoalannya yang lebih penting ya. Kayaknya khususnya di gereja yang Pentakosta karismatik, yang dimana nggak kayak HKBP, GPIB yang terjadwal untuk pendetanya. Sistematis ya. Iya, sistematis itu lebih ke udah lo di pot di mana gitu, udah pasti ada jadwal khotbah. Kalau di sini kan lebih kayak nyari sendiri, ya kan? Nah, ya kan? Lone wolf. Iya gitu. Nah jadi akhirnya, tapi kita nggak bisa bilang salah. Mungkin ini cara Tuhan juga untuk mengembangkan gereja kayak GBI dan lain-lain gitu kan. Tapi dalam satu sisinya kita, ada spotlightnya yang dimana kita lihat akhirnya ya disalahgunakan atau malah fokus mengejar itu tanda kutip karir pelayanan. Iya. Jadi kalau lo diem aja nih nggak selesai berarti gitu. Makanya harus bergerak, bikin konten, bikin apa, cari relasi. Nah maksudnya sebatas bener dan sebatas salahnya tuh di mana gitu. Kalau itu kan sih lebih mau etika kan. Menurut gua ya, benar salah itu kan cuman dia sama Tuhan yang tahu. Ya. Karena udah kayak gitu udah motivasi ya. Betul. Udah bingung tuh. Cuman yang kedua sih, selama yang kelihatan banget itu adalah udah mulai ngerugiin orang sih ya. Contoh ngejilat ngejilat tuh dengan maksud nggak tulus tuh ya. Misalnya kayak jadi pertemanan lu jadi nggak tulus. Iya, misalnya lu ketemu gembala, wah bapak nih, aduh bapak makin sehat aja. Gembala agung gitu. Bapak nih, saya lihat tahu-tahu di belakang diomongin, terus misalnya ngejelekin temen pelayanan kan, misalnya nih, gue mau, lu misalnya gembalanya nih, gue mau di khotbah di lo, gue jelekin Nando karena Nando di khotbah juga di situ. Jangan pakai Nando lagi pak, Nando tuh pak
pencuri gitu misalnya kan. Nah itu menurut gue udah salah banget, udah ketara banget lah itu, gitu Pak. Jadi batasan salahnya sih menurut gue sampai di situ ya. Tapi kalau untuk tapi kita nggak bisa sebut sebagai karir pelayanan ya. Karena di sama kita pun juga nggak ada sebutan karir kan ya. Kalau karir itu ada akhirnya, Bro. Hah? Karir itu ada akhirnya kan? Maksudnya ini apa sih namanya? Terus misalnya dari sini naik jenjang karir. Jenjang karir kan. Kalau di pelayanan kayaknya nggak ada kan gitu. Only by grace. Iya kan? Iya. Nah tetapi secara nyatanya kita juga ada orang yang ngejar. Sekarang itu complicated lah kalau zaman sekarang. Iya, Gereja sekarang tuh lebih rumit dalam hal persisteman kayak gitu. Iya, gitu. Kalau orang dulu kan ya udah 12 rasul, ya udah mereka rasul-rasul aja gitu loh. Oh, yang beritain firman Tuhan, yang pastoral, yang ini ya gitu. Bapak gereja itu kan maksudnya rumitnya karena keadaannya yang mau dibunuh itu. Tapi dalam sistem gereja menurut gua nggak serumit. Iya sih. Kalau sekarang tuh kayak lebih ke abu-abu tau gak lo? Iya sih. Soalnya kayak salah satu pengajar aja kan bilang, ya gereja memang harus bersaing gitu kan. Nah itu. Karena dia kayak ada yang ngajarin gitu. Iya. Ke gereja memang mau nggak mau tanda kutip memang harus bersaing. Lah, bingung juga kan. Padahal kita tubuh Kristus kalau bersaing. Iya sih. Makanya tangan kiri sama tangan kanan bersaing repot juga nih. Kata-kata bersaing itu harusnya dihapus aja. Iya, maksudnya saling tumbuk. Ya gitu. kita juga nggak bisa diem diri doang. Maksudnya kayak Yesus, yaudah aktif sih aktif. Tapi aktifnya ya jangan bersaing katanya. Tapi mungkin gini, dari pribadi kita kayak pasti ada rasa. Nggak mungkin. Iya. Misalkan kayak gue lihat Bill khotbah di mana, kok dia bisa khotbah di sini ya. Nah, iya. Tapi hal itulah yang harusnya jangan berkembang. Iya, nggak terus gue bagaimana bisa khotbah di situ ya. Nggak boleh berkembang. Kalau berkembang jatuhnya itu akan jadi toxic gitu loh. Pasti. Akhirnya toksik racun buat diri sendiri. Wah, akhirnya gue kurang apa khotbah gue atau apa? Dikenal kali sama yang punya perusahaan ini atau pikiran pasti mana-mana. Lebih baik kayak emang udah waktunya dia. Emang gue mungkin belum gitu sesimpel itu gitu loh. Itu yang emang nggak bisa dibohongin kata-kata kok bisa gitu. Itu pasti keluar secara alami. Tapi tinggal kitanya bagaimana caranya menanggulangi gitu loh. Betul. Itu sih jangan menurut gue nggak usah ditaruh dipelihara lah. Perasaan-perasaan gitu kan. Sama kita harus jauhin namanya crab mental gitu ya. Oh iya yang itu gila tuh. Kepiting. Teman mau maju dikit, jeder nggak bisa sama-sama sama gua gitu. Teman mau dijadwal nih ibadah pagi atau sore. Nggak bisa. Nggak bisa, coret aja ganti yang lain. Ini tayang kapan ya? Ini udah lewat. Oke, mungkin kesimpulannya apa Pak Bill ini? Kesimpulannya udah pasti namanya gereja kan tubuh Kristus. Iya. Yang namanya persaingan itu udah pasti nggak ada ya di dalam tubuh Kristus. Ya ibarat kayak tubuh saling bersaing kan. Iya gila. Sakit dong tubuhnya gitu. Kalau dari gue gitu. Jadi dengan kata lain ya lebih baik bersaing rendah-rendahan hati kali ya. Iya. Bersaing rendahan hati. Gereja Bapak mewah sekali, ada debu sih, debu. Gereja Bapak lebih besar. Iya. Wah, jemaat Bapak ada belasan ribu. Enggak itu. Cuma biji gandum ini. Ya pokoknya intinya bener ya kata Bill itu ya. Nggak ada persaingan di dalam pelayanan tubuh Kristus gitu. Karena kalau bersaing ya pasti nggak akan bisa bersatu. Iya. Gitu. Mungkin banyak gereja-gereja belum unity gara-gara masih ada rasa persaingan. Nah, iya. Gitu. Ya mungkin ada panjang nih. udah. Sampai ketemu video berikutnya dalam satu channel milenial. Bapak.